Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi kita yang selanjutnya. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami mau belajar lagi Tuhan dalam pengenalan kami akan firman Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan guru kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran kita selanjutnya dengan judul Hidup Beriman. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih arti iman dan apa hidup beriman. Oke. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahan Alkitabnya terlambil dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, maka iman itu adalah tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita buktikan, tetapi bisa kita rasakan dan melihat bukti nyatanya dalam kehidupan kita karena kita ada, ciptaan-ciptaan ada, bahkan seluruh kehidupan kita berjalan dengan semana mestinya, itu semua karena Allah. Dan iman kepercayaan kita dalam Yesus Kristus yang membuat kita tetap teguh dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hidup beriman. Hidup beriman itu adalah percaya dan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ia tidak takut menjalani hidup karena ia terus percaya Tuhan beserta dalam hidupnya. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki iman, yang pertama adalah percaya penuh kepada Tuhan. Artinya, orang yang memiliki iman itu tidak takut dalam hal apapun. Dia tidak akan pernah khawatir dalam kehidupannya karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan pemegang hidupnya dan Tuhan yang terus memberkati kehidupannya. Nah, ciri-ciri kedua orang yang memiliki iman itu adalah mengasihi orang lain karena ia tahu dan ia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahkan Tuhan sangat-sangat mengasihi dia sehingga ia pun mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kasihilah semua orang seperti dirimu sendiri. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah orang yang memiliki iman suka memberi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa memberi itu bukan harus dengan barang-barang atau benda-benda, tetapi memberi itu bisa memberi perhatian, memberi waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi orang yang memiliki iman suka memberi karena ia percaya ia diberkati Tuhan dan ia juga harus memberkati orang lain. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah ia punya pengharapan. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah lemah dalam kehidupannya. Ia terus berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak mau putus asa karena dia percaya pemegang hidupnya adalah Allah yang dahsyat yang menyertai kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terus percaya iman kita dalam Kristus Yesus yang akan terus meneguhkan kita dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara memelihara iman yang kuat? Supaya iman kita terus kuat dan tidak goyah, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah saat teduh, yaitu hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana saat kita menceritakan isi hati kita, menceritakan seluruh kerinduan kita dalam tangan Tuhan, bahkan kita menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan di saat teduh kita, di saat doa-doa pribadi kita mau menyembah Tuhan. Nah, yang kedua adalah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dan pelita kita, bahkan petunjuk hidup orang Kristen. Jadi di dalam firman Tuhan terdapat pesan-pesan, bahkan surat cinta dari Tuhan yang ia sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah berdoa. Supaya iman kita terus kuat dalam Tuhan, kita harus terus berdoa. Karena orang yang berdoa bahwa orang sadar dia membutuhkan Tuhan. Jadi sebagai anak yang ingin imannya kuat, maka teruslah berdoa. Yang keempat adalah bersaksi, artinya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang ia alami dalam kehidupannya sehingga banyak orang yang diberkati. Untuk itu anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat dalam Tuhan Yesus. Sekian materi kita hari ini.
Kita akan berjumpa di minggu-minggu selanjutnya. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai belajar. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sehingga pembelajaran kami ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.